Pemirsa, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan, yaitu menerapkan 3M. Salah satunya menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan tadi kita juga sudah melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Untuk berjalannya dialog ini, Pak, kita buka aja terlebih dahulu supaya lebih jelas pemirsa kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Anda kembali lagi berjumpa bersama saya, Des Prianti. Kesempatan hari ini kita akan berdialog bersama dengan narasumber saya yang telah hadir. Sebelum itu kita akan berbicara mengenai COVID-19. Tentu ini banyak sekali dirasakan dampaknya bagi seluruh masyarakat. Karena pandemi COVID-19 ini tidak hanya dirasakan di Kabupaten Bungo saja, namun ini merupakan pandemi yang juga dirasakan di seluruh dunia tentunya. Banyak sekali sektor yang ikut terdampak akan adanya pandemi COVID-19 ini, salah satunya sektor pendidikan. Sesuai dengan tema dialog kita pada kesempatan hari ini, yaitu kuliah di tengah pandemi. Telah hadir bersama saya narasumber kita, yaitu Ketua Yayasan Seti Setio Muara Bungo, Bapak Musniha Ajalil. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak, ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak, untuk kegiatan di kantor yayasan ini sendiri seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah berjalan ya dengan lancar. Walaupun memang kita harus melakukan protokol kesehatan secara baik ya. Cuci tangan, pakai masker, atur jarak. Alhamdulillah kita sudah lakukan. Itu salah satu cara kita untuk dapat bekerja secara efektif. Oke, mungkin pemirsa di rumah melihat sosok beliau, Bapak Musniha Ajalil, mungkin sudah tidak asing lagi, apalagi di kalangan mahasiswa STIA, Stistio, dan Akper tentunya ya, Pak, ya. Karena beliau ini juga sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan Stistio Muara Bungo nih, tapi saya ingin sedikit mengulik kembali nih, Pak. Sebelum saya membahas mengenai tema dialog kita, saya ingin tahu terlebih dahulu perjalanan karir dari Bapak Musniha Ajalil ini seperti apa hingga sampai bisa menjabat sebagai Ketua Yayasan Stistio Muara Bungo ini, Pak. Terima kasih, Bu ya. Memang perjalanan karir saya penuh dengan tantangan. Ya, penuh dengan tantangan, dan memang saya termasuk salah satu atau salah seorang yang memang suka menghadapi tantangan. Contoh, ketika saya di kampung, kebetulan saya dilahirkan salah satu dusun, yaitu Dusun Panjang, Kecamatan Tanah Tumbuh. Orang tua saya biasalah ya, kalau zaman dulu orang tua saya disebut toke. Toke itu toke getah, toke karet, kemudian juga tani, kemudian juga ada rice mill, penggilingan padi ya, beberapa. Itu kerja orang tua saya. Dan kebetulan kami ada 8 bersaudara, 6 laki-laki, 2 perempuan. Saya termasuk yang menurut orang tua saya bisa melanjutkan usaha beliau ya, mengenai perdagangan karet, urusan tani dan sebagainya, sehingga orang tua saya berkeberatan jika saya keluar dari dusun, keluar dari kampung. Saya diharapkan bisa meneruskan usaha ini. Namun tadi sempat sebelum kita mulai dialog sempat berbincang sedikit dengan Bapak Musniha Ajalil, bahwasanya walaupun orang tua ketika masa itu meminta Bapak untuk melanjutkanlah usaha keluarga gitu, Pak, ya, di bidang perdagangan karet maupun yang lainnya. Namun di sini ternyata Bapak pernah juga nih menjadi seorang dosen. Apakah benar ya, Pak, ya? Ya, alhamdulillah ya. Saya sekolah di salah satu universitas di Jogja. Ya, yaitu Universitas Islam Indonesia di Fakultas Hukum. Saya hukumnya hukum tata negara dan administrasi negara. Saya alhamdulillah bisa menyelesaikan studi 5 tahun. Dulu sudah yang paling cepat 5 tahun zaman itu. Dengan penuh tantangan. Tantangan yang pertama yang saya hadapi merantau ini adalah
saya tidak diberi sangu oleh orang tua saya, terutama bapak saya. Iya. Satu rupiah pun tidak diberi uang, tapi saya dengan semangat dan tekad saja, saya lari ke Jawa, kemudian saya kuliah tadi di UI. Alhamdulillah belum selesai kuliah, saya sudah diangkat asisten di situ. Dan juga dalam menyelesaikan itu, terus terang saja, uang sekolah banyak dibantu oleh dosen. Ya, kemudian juga saya makan dibantu oleh semacam ibu angkat saya. Saya bekerja di warung kecil, sehingga saya bisa makan gratis. Cuman satu hari 2 kali makan. Makan itu adalah nasi dan mie serta 1 potong tempe. Alhamdulillah inilah yang saya lakukan, namun saya bisa menyelesaikan sekolah tepat waktu. Dari hasil itu ya, dosen percaya dengan saya. Maka saya diangkat sebagai asisten dosen di UI Yogyakarta. Kemudian saya juga diangkat sebagai pegawai negeri di IKIP Negeri Karangmalang, Yogyakarta. Tapi setelah saya coba mengajar sekian tahun, saya merasa kurang tepat saya untuk menjadi seorang dosen. Kenapa tuh Pak? Secara kan Bapak ketika masuk kuliah dipercaya dosen Bapak untuk menjadi asistennya tuh. Ya, karena begini, saya merasa dari kecil kita ini urusan pendidikan, urusan sekolah, belajar, kemudian saya juga harus belajar lagi. Kemudian yang paling saya rasakan, saya ini karakter saya bukan orang stay di tempat, saya orang mobile. Iya. Saya kalau dosen, berarti saya tetap di situ, tidak kemana-mana, ya. Tapi saya ini orang mobilitasnya tinggi, maka saya keluar, saya minta berhenti. Oke. Kalau dilihat dari pengalaman Bapak sendiri yang sudah melalang buana ya ke beberapa kota-kota besar tentunya, dan menurut Bapak Musni sendiri nih selaku Ketua Yayasan Setistio Muara Bungo, bagaimana Bapak melihat secara umum pendidikan di Kabupaten Bungo ini, Pak? Alhamdulillah ya, saya memang diberi kesempatan untuk melihat daerah lain. Barangkali tidak salah kalau saya sebutkan. Saya pernah tinggal di Ambon kurang lebih 10 tahun. Ya. Kemudian saya pernah di Bandung juga. Saya pernah di Palembang. Juga pernah di Lampung. Ya. Kemudian baru saya masuk Jakarta. Jadi melihat perkembangan pendidikan di Muara Bungo khususnya, memang ini masih perlu dipacu. Masih perlu kita tingkatkan. Terutama apabila kita bandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju, terutama Jawa dan beberapa daerah di Sumatera, memang kita masih ketinggalan. Ini perlu percepatan, dan saya terus terang saja begitu saya masuk ke Bungo dulu, saya sudah berkunjung ke SMA, SMK, tidak kurang dari 20 SMA, SMK, saya coba berdialog, saya beri motivasi sebelum saya di yayasan. Memang banyak hal yang saya temukan. Saya pikir ini perlu peningkatan, ya, baik pengetahuan umum atau pengetahuan khusus. Dan yang jelas bahwa di daerah kita ini semangat kompetisinya masih rendah sekali. Jadi masih selalu berpikir bagaimana diproteksi. Kali ini. Ya, kembali ke Yayasan Setistio Muara Bungo itu sendiri, Pak. Mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu, Yayasan Setistio Muara Bungo ini kan termasuk salah satu yayasan pendidikan tertua, Pak ya, di Kabupaten Bungo itu sendiri. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, kepada pemirsa di rumah sejarah singkat dari yayasan ini, Pak. Apa yang melatar belakangi berdirinya yayasan, Pak? Pertama, Bapak Al-Jupri, BSc. Kedua, Bapak Dr. Andes Ade Sayuti. Yang ketiga, Bapak Hasanuddin BA. Yang keempat, Bapak Haji Kapi Umar BBA. Yang kelima, Bapak Dr. Andes Lukman Hakim Said. Yang keenam,
Bapak Dr. Andes Zainal Abidin. Ketujuh, Bapak Dr. Andes Jasri Rahman. Kedelapan, Bapak Dr. Andes Haji Hasan, yang kebetulan beliau ini waktu itu Bupati Kabupaten Bungo. Kemudian 9, Bapak Muhammad Yusuf Alakab. Inilah pendiri atau inisiator berdirinya yayasan ini. Sekarang yang melatar belakangi berdiri yayasan ini karena rasa tanggung jawab beliau-beliau itu terhadap pembangunan pendidikan khususnya di Kabupaten Bungo Tebo waktu itu, ya, dan Provinsi Jambi umumnya. Maka beliau menangkap adanya keinginan, kehendak, dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bungo Tebo waktu itu akan pendidikan seperti pendidikan teknik, ya, STM. Kemudian ada sekolah perawat. Kita punya rumah sakit. Bagaimana untuk mengisi rumah sakit? Maka berdirilah SPK dulu. SPK ini berkembang menjadi Akademi Keperawatan. STM juga dengan perkembangan regulasi yang ada, STM berubah menjadi SMK Setio 1. Kemudian ada lagi SEMIA yang dulunya didirikan, SEMIA pun akhirnya berubah menjadi SMK Setio 2. Kemudian Akademi Administrasi Niaga. Kemudian berkembang lagi menjadi Akademi Niaga Setio, Akademi Setio, Akademi Administrasi, ya, Setio. Kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Setio. Inilah 4 sekolah yang dinaungi oleh yayasan ini. Kenapa ini didirikan? Tadi saya sampaikan juga Akademi Administrasi juga dalam rangka mengisi kebutuhan daerah waktu itu. Kantor bupati juga kita masih terbatas tenaganya, ya, kantor-kantor kecamatan. Kenapa didirikan SPK? Kita punya rumah sakit, punya puskesmas juga tidak ada tenaganya, kita mendatangkan dari luar. STM juga kita kembangkan. Sedangkan untuk SEMIA kita yang pertama didirikan itu karena pemerintah juga tidak ada sekolah, oleh yayasan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sekarang itulah menjadi SMK Negeri 1 Bungo yang di SKB. Itu adalah dari Setia, dan kita mendirikan lagi satu SMK, yaitu SMK Setio 2 yang sekarang berada di satu komplek dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Nanti kita akan membahas lagi pemirsa secara lebih rinci lagi apa saja sekolah-sekolah yang tergabung dalam yayasan ini. Tapi sebelumnya tadi di awal Bapak sempat menyebutkan bahwasanya di 23 November yayasan ini genap berusia 40 tahun, begitu Pak ya. Sejauh ini apakah cita-cita dari pendiri yayasan itu sudah tercapai atau sejauh apa cita-citanya saat ini? Ya. Jadi kalau berkaitan dengan cita-cita yang mau dituju oleh yayasan, ini kita masih terus berjuang. Sebab yayasan ini ingin mengembangkan pendidikan, juga pendidikan yang berkualitas, punya daya saing, itu antara lain, ya. Dan pendidikan yang kita kelola bukan saja dia bisa bersaing di daerah Jambi, tapi bisa juga bersaing di daerah yang lebih luas, termasuk di Jawa. Ini tentunya ini masih memerlukan tahapan-tahapan, dan kita akan mengarah ke sana. Ya, terus antara lain kita berupaya untuk meningkatkan kualitas daripada siswa dan mahasiswa kita. Dengan hadirnya Yayasan Setio ini kan Pak, tentunya di Kabupaten Bungo sendiri akan ada harapan yang muncul di Kabupaten Bungo untuk di bidang pendidikan khususnya Pak ya. Dan sejauh ini apa saja kontribusi yang mungkin sudah diberikan khususnya di bidang pendidikan di Kabupaten Bungo ini Pak? Ya, kita dengan jumlah alumni kita seluruhnya, baik yang dari SPK, STM yang sekarang berkembang menjadi SEMIA itu, dan juga Akademi Keperawatan dan Setia. Kita alumni kita sudah kurang lebih 14.000 orang. Ini sebahagian berada di sektor pemerintah, instansi pemerintah. Sebagian ada yang berwirausaha,
ada sebagian di daerah ini ada yang sudah keluar bermacam-macam. Di paling tidak, berarti dari sisi pemerintahan, alumni kita sudah membantu, ya, mendukung kekuatan, kemampuan administrasi pemerintahan. Kita sudah masuk di situ. Juga kontribusi kita, perawat yang ada di rumah sakit dan juga puskesmas. Ya, hampir 80% barangkali adalah alumni Akademi Keperawatan, alumni SPK kita. Ini menunjang pelayanan perawatan di rumah sakit. Begitu juga dari STM kita. Semuanya ini ya sudah alhamdulillah. Kalau yang belum bekerja jelas ada, coba persentasenya kecil, semua bekerja, dan sekarang kita arahkan bahwa alumni baik SMK, 2 SMK, dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Akped, kita tekankan harus bisa menciptakan lapangan kerja. Jangan pernah mimpi untuk menjadi pegawai negeri ANSI. Tidak mungkin. Saya katakan pegawai negeri ini sekarang bukan bertambah, justru berkurang. Yang ada sekarang adalah mengganti pensiunan. Makanya saya selalu katakan pegawai negeri ASN ini pertumbuhannya nol, zero growth. Yang ada hanya mengganti yang pensiun, itu pun diganti hanya sekian persen. Iya, benar sekali. Berarti memang hampir di seluruh wilayah tersebar Pak ya alumni dari Stistio Marbungo, dan tentunya juga merupakan satu kebanggaan Pak. Kebetulan saya juga alumni nih Pak dari STIA Stistio. Sekarang saya punya kesempatan dialog langsung dengan ketua yayasan. Baik pemirsa, kita akan break sebentar. Sesaat lagi kita ingin mengetahui bagaimana pihak kampus menyikapi perkuliahan di masa pandemi saat ini. Tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dialog dengan tema kuliah di tengah pandemi bersama Ketua Yayasan Seti Setio. Tadi sempat terpotong juga sedikit, kita akan lanjut untuk mengetahui bagaimana pihak kampus ini menyikapi perkuliahan di masa pandemi saat ini. Pak, saat ini kan masih di tengah pandemi COVID-19 ya Pak ya. Bagaimana pihak kampus menyikapi aktivitas perkuliahan mahasiswa saat ini Pak? Ya, terima kasih. Yang jelas bahwa perguruan yang berada dalam lingkungan yayasan ini juga hati-hati ya. Kita tetap berpedoman kepada aturan, prosedur, ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Kita mendukung bahwa pada saat pandemi ini kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian sistem yang pernah kita lakukan pada saat-saat puncaknya pandemi ini, kita memang jelas melakukan kuliah dengan sistem daring, ya, online gitu ya. Nah, ini berjalan walaupun tidak maksimal. Ya, ini berjalan kita lakukan walaupun tidak maksimal. Jadi tidak perlu mahasiswa itu datang ke kampus. Nah, kemudian ada perkembangan, ya, perkembangan mulai kita juga lakukan pengaturan, ya, juga kaitan dengan protokol kesehatan, bahwa satu kelas yang biasanya satu kelas ada yang kita bagi menjadi 2 shift. Jadi kita tetap mengatur protokol kesehatan, atur jarak. Ini berjalan juga, terakhir ini sudah mulai bagus, dan juga perkembangan terakhir ini sudah cukup baik lagi, efektif lagi. Jadi kita sudah bisa tatap muka, tapi tetap kita menggunakan sistem protokol kesehatan itu, acuannya tetap mengatur jarak, sehingga kursi-kursi pun tetap disesuaikan dengan aturan protokol kesehatan.
tidak dipenuhkan satu ruangan, tapi diatur sesuai dengan jarak-jarak, kemudian cuci tangan ada setiap setiap ruangan itu ada cuci tangannya, dan tetap kita menggunakan masker. Bagaimanapun ini adalah satu proses yang harus kita lakukan, ya. Suka tidak suka, ini salah satu cara kita untuk menekan akibat dari pandemi COVID ini. Walaupun memang kita sadari kuliah dengan sistem online ini kurang efektif, tapi saya pikir ini suatu kondisi tertentu di mana pandemi ini mungkin ini yang terberat, pandemi semacam ini sejak sekian puluh tahun ini yang terberat, ini tantangan besar bagi bangsa kita. Mungkin dengan kuliah online itu juga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID begitu Pak ya. Nah kalau untuk mahasiswa sendiri yang dalam keadaan mungkin tidak enak badan, itu disarankan untuk tidak mengikuti perkuliahan tatap muka begitu Pak tatap muka, ya. Oke. Saat ini Pak, PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Bungo ini kan sudah level 2, artinya memasuki zona kuning Pak ya. Apakah kegiatan perkuliahan sepenuhnya ini sudah dilakukan dengan tatap muka saat ini Pak? Sudah mulai tatap muka, tapi tetap kita mengacu kepada protokol kesehatan. Di tatap muka dengan pengaturan jarak dan juga masker, cuci tangan itu wajib. Jadi tatap muka cuman belum sepenuhnya. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia pelan-pelan akan nanti kembali dalam kondisi yang baik lah, seperti semula sebelum adanya pandemi COVID ini. Apakah di PPKM level 2 ini kampus STIA Astistio itu sendiri akan tetap melaksanakan proses wisuda begitu Pak? Ya, terima kasih. Kita memang berusaha ya untuk tetap melakukan wisuda, yang insya Allah tahun ini kita melakukan 2 kali wisuda. Yang kemarin bulan September sudah, kemudian nanti diharapkan lagi tanggal 15 Desember akan ada wisuda kedua. Jadi cuma di dalam pelaksanaannya kita tetap mengacu kepada protokol. Bahkan kita minta dari tim ya, dari tim kabupaten untuk melihat juga persiapan, dan ini wisuda yang pertama kemarin juga dari tim COVID Kabupaten Bungo juga melihat persiapan kita, sehingga kursi pun yang mengatur jarak adalah dari tim. Kita lakukan wisuda bisa berjalan dengan tetap kita berpedoman kepada aturan-aturan pemerintah. Mungkin untuk wisuda yang akan datang, yang akan dilaksanakan ke depan itu mekanismenya seperti apa? Karena yang kita tahu kan Pak, yang namanya wisuda mungkin satu yang wisuda, rombongan yang ikut mengantar banyak begitu Pak. Terima kasih. Kita tetap mengacu kepada wisuda yang pertama dulu, di mana kebijakan kita tidak ada pengantar. Ya. Jadi yang wisuda hadir sendirian, tidak ada lagi keluarga yang mengantar. Hanya satu orang yang masuk yang betul-betul wisudawan, wisudawati. Kalau keluarganya mau mengantar, ya, itu tidak boleh di dalam kampus. Karena menyebabkan kerumunan. Kerumunan. Bahkan di luar kampus pun kita batasi. Di luar kampus pun orang jualan pun nggak boleh, kita batasi. Ya, memang biasalah. Satu kebanggaan bagi keluarga ketika anaknya wisuda tentunya ingin menghadiri. Tapi dengan kondisi sekarang kita batasi, tidak ada yang mengantar, kita atur jarak, dan keluarga yang mengantar tidak boleh masuk kampus di luar, dan di luar kampus pun karena kita ada gerbang itu diatur tidak boleh ramai di luar kampus. Karena ini akan berdampak juga nanti penularan. Jadi memang alhamdulillah ya, saya bersyukur bahwa ada yang mengatakan sulit mengatur mahasiswa, sulit mengatur keluarga. Tapi alhamdulillah saya sudah masuk 3 tahun di sini, biasa saja, alhamdulillah patuh. Tidak boleh masuk, tidak ada yang masuk. Kalau dulu wisuda itu semuanya datang masuk ke kampus, bahkan duduk-duduk di luar. Sekarang tidak boleh. 3 tahun ini
wisuda tidak boleh lagi orang jualan dalam kampus. Maka saya bikin pagar di situ, bikin gerbang. Kalau dulu sebelum saya di sini, orang jualan masuk di kampus. Jadi kayak pasar kampus. Iya. Tapi sekarang begitu saya masuk tidak boleh dalam kampus, ditambah lagi kondisi pandemi yang begini, makin disiplin. Bukan masuk kampus, di luar kampus pun kita batasi. Iya. Saya kira itu. Ya, mungkin karena mekanismenya sangat jelas yang dilaksanakan dari pihak kampus itu sendiri, makanya sekarang lebih teratur Pak ya untuk kegiatan-kegiatan yang terjadi. Ini Pak, di masa pandemi ini yang kurang lebih satu setengah tahun kita rasakan Pak ya, apa dampak yang paling dirasakan bagi yayasan atau kampus itu sendiri Pak? Dampak pandemi ini memang luar biasa. Ya, luar biasa. Hampir di seluruh aspek kehidupan kita ya terpengaruh, apalagi ekonomi, pendidikan, seperti yang saya sampaikan tadi. Pendidikan yang biasa tatap muka barangkali lebih efektif, terpaksakan tidak. Jadi tidak tatap muka. Kemudian juga di bidang ekonomi kita lihat dengan pandemi ini kesempatan keluarga untuk mencari nafkah pun terbatas. Ya. Kemudian juga kondisi ekonomi kita dari sana sini kita ditekan, sehingga memang semasa pandemi ini kondisi kita semakin kurang menguntungkan, pendapatan masyarakat kecil. Kalau boleh saya mengatakan ekonomi kita tidak bergerak ke depan, tapi agak sedikit bergerak ke belakang. Begitu ya. Jadi oleh karena itu saya melihat dampaknya kemampuan ekonomi dari keluarga untuk memperjuangkan pendidikan keluarganya, anak-anaknya juga terbatas. Jadi kemauannya terbatas, kemudian juga kemampuan juga terbatas. Di dua yang sudah menghimpit, sehingga kita lihat sekarang ada yang sudah, untuk apa? Kita nggak bisa. Ekonomi tidak mampu, untuk makan saja sulit sebagian. Oleh karena itu, yayasan punya kebijakan. Kebijakan yayasan, ya, kita melihat terutama keluarga di lingkungan sekolah 2 SMK dan 2 perguruan tinggi ini, kita beri bantuan, ya, kebijakan. Dengan membuat kebijakan, yayasan harus ikat pinggangnya dikencangkan gitu. Contoh, sebelum pandemi ini, bagi siswa yang mau masuk ke SMK di lingkungan yayasan 2 sekolah ini, ada uang pembangunan sebesar kurang lebih 1 juta. Sejak pandemi ini 2 tahun ini, itu kita ambil kebijakan, kita nolkan. Bebas dari uang pembangunan. Bebas uang pembangunan. Ya. Yang kedua, masuk ke Setia, berapa tahun yang lalu ada uang pembangunan sebesar 4 juta rupiah. Sudah 2 tahun ini saya turunkan 50%, hanya 2 juta rupiah. Baik itu Setia maupun Akademi Keperawatan. Ya, hanya 50%. Ya, kita kurangi. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sisi ekonomi, sebetulnya kita bandingkan dengan waktu yang lalu, jauh sekali pengurangannya, ya. Tapi karena kita melihat kemampuan ekonomi sekarang tidak semakin baik, maka saya pikir tidak ada jalan, ya. Kita bebaskan. Kemudian untuk alumni dari SMK, 2 SMK kita ini yang mau masuk ke 2 perguruan tinggi kita, Akademi Keperawatan dan Sekolah Tinggi Setio, kita bebaskan uang pembangunan. Dia alumni SMK 1 dan SMK 2 yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi dalam lingkungan yayasan, kita bebaskan uang pembangunannya. Jadi yayasan harus melakukan kebijakan, tidak ada jalan lain. Kita ingin menyelamatkan semuanya. Bangsa ini harus diselamatkan. Saya terus terang, yayasan ini saya berpikir luar biasa. Kalau kita melihat tujuan Republik Indonesia didirikan ini, ya, adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Berikutnya adalah untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bangsa ini. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Disinilah sekurang-kurang yayasan ini berkontribusi dalam rangka meningkatkan kecerdasan ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kita sudah mengeluarkan alumni tidak kurang dari 14.000 sejak berdirinya sampai hari ini. Saya pikir ini langkah-langkah yang harus kita lakukan dan selalu kita evaluasi, ya, perkembangan berikutnya. Jangan sampai anak-anak kita tidak sekolah. Saya terus terang saja, kalau mau ujian, ya, uangnya kurang, bagi saya tidak persoalan. Tapi jangan sampai secara teknis pelajaran tidak lulus mau diluluskan, no, tidak bisa. Tapi kalau hanya menunda pembayaran atau mengurangi ini, barangkali ini harus kita pertimbangkan baik-baik. Oke, baik. Mungkin pemirsa ini yang paling dinanti-nantikan mengenai keringanan yang diberikan kepada mahasiswa, begitu Pak ya. Kembali saya ulang menjelaskan kepada pemirsa bahwasannya untuk Yayasan Seti Setio sendiri ternyata sudah memikirkan terhadap ekonomi yang dirasakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak ada lagi alasan Pak ya tidak kuliah karena mungkin uang pembangunannya terlalu mahal, begitu Pak ya. Karena memang sudah difikirkan seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, untuk STIA sendiri di masa pandemi ini memotong uang pembangunan sebesar 50% Pak ya, yang tadinya 4 juta menjadi 2 juta. Itu juga berlaku untuk di Akbar juga Pak ya. Di SMK juga uang pembangunannya menjadi 1 juta rupiah. Oh, ditiadakan ya Pak ya? Ditiadakan. Oke, dibebaskan dari uang pembangunan. Kalau untuk biaya pendaftarannya Pak bagaimana Pak? Kalau pendaftarannya barangkali juga tidak berat, karena pendaftaran itu berkisar hanya kurang lebih 200.000, 100 sampai 200. Itu pun kita sudah mengeluarkan kebijakan, yang penting mendaftar. Soal uang pendaftaran itu bisa diansur. Kembali ya Pak, memberikan keringanan Memberikan kepada keringanan. calon mahasiswa. Luar biasa, baik. Jadi itu tadi pemirsa, di segmen kedua ini saya rasa yang sangat ditunggu-tunggu. Karena mungkin di luar sana Pak banyak sekali yang membuat heboh di tengah masyarakat. Karena anaknya kuliahnya online, tapi biaya untuk yang lainnya ini tetap diberatkan juga. Nah ternyata di Yayasan Seti Setio ini sudah memikirkan keringanan-keringanan seperti itu Pak ya. Oke, baik pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali, kita akan membahas mengenai hal yang lainnya, masih putaran Yayasan Seti Setio. Tetap bersama kami dalam dialog di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berbicara mengenai Yayasan Seti Setio, tentu kita akan langsung membayangkan dua perguruan tinggi ternama yang sangat dikenal masyarakat, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, STIA Seti Setio, dan Akper Keperawatan. Atau lebih dikenal dengan Akbar Seti Setio. Kita akan mengulasnya lebih jauh, apa keunggulan dari dua kampus ini. Ada Akademi Keperawatan dan ada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Pak, kita tahu bahwa ada beberapa perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Seti Setio saat ini Pak ya. Di antaranya ada STIA Seti Setio dan Akademi Keperawatan Akper Seti Setio. Apa yang melatar belakangi berdirinya Akper Seti Setio ini Pak? Terima kasih ya. Jadi memang berdirinya Akademi Keperawatan sebetulnya awalnya dari sekolah perawat, ya, SPK, sekolah perawat ya, keperawatan. Kemudian SPK ini nampaknya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Jadi harus ditingkatkan dari setingkat SMA, SPK, kemudian menjadi setingkat akademi. Ya, akademi. Maka diproseslah menjadi akademi. Ini terus terang dalam rangka juga memenuhi kebutuhan daripada daerah kita khususnya, ya, untuk perawat. Dan alhamdulillah Akademi
keperawatan ini sudah menghasilkan alumni sudah kurang lebih 1.900 orang. 1.900 Pak ya? Ya, alumni situ. Ya. Ini sudah tersebar di mana-mana, baik di lingkungan pemerintah, non pemerintah, di daerah kita maupun di luar. Dilihat kepada kemajuan sekolah, salah satu ukuran adalah akreditasi. Ya. Alhamdulillah, Akademi Keperawatan ini akreditasinya sudah B. Sudah beberapa tahun ini B. Dan sekarang juga B. Dia adalah yang B untuk Jambi wilayah Barat. Di Jambi Barat kita Akademi Keperawatan Bogor yang akreditasinya B. Dan keunggulan perawat sebetulnya banyak sekali, antara lain bahwa perawat ini kalau memang kita sadari sangat dibutuhkan, terutama untuk dirinya sendiri. Ya. Bagaimana kita merawat diri sendiri, merawat keluarga, ya, dan juga untuk kebutuhan orang banyak masyarakat di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Nah ini perawat, karena dia mendapat pelajaran yang cukup mengenai kesehatan. Dia bisa mendeteksi gejala-gejala suatu penyakit, kemudian bisa ngambil langkah-langkah awal, langkah preventif. Nah, itu dilakukan oleh Akademi Keperawatan. Jadi dengan keberhasilan ini, ya makanya tentunya dilihat juga dari sisi sejauh mana tenaga pengajarnya. Alhamdulillah, tenaga pengajar dari Akademi Keperawatan ini semuanya berpendidikan magister S2, kompeten di bidangnya ya Pak? Bidangnya ya? berkompeten dan semuanya linear. Ya, memang dari keperawatan. Sekarang dengan perkembangan yang ada, sebetulnya prospek keperawatan itu besar sekali. Ya. Dan kita punya peluang juga untuk keluar negeri. Paling banyak permintaan untuk keluar negeri. Cuman persoalan kita ada satu. Persoalan yang kita hadapi, tantangan, kita diminta alumni ini mampu berkomunikasi dalam bahasa asing. Utamanya bahasa Inggris. Jadi kalau untuk peluang kerjanya sendiri wah, luar biasa luas. Ya? Dia lebih luas. Dia bisa keluar. Selalu ada permintaan. Cuman kelemahan tadi itu, kita kurang menguasai bahasa asing. Berarti sejauh ini permintaan itu terus ada Pak? Ada. Apakah sudah ada yang mencoba untuk mengikuti peluang itu? Ya, beberapa waktu yang lalu ada ya. Cuman itu relatif kecil. Karena yang jelas itu kita harus punya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. Wah, banyak itu yang butuh di luar. Nah, itu kelemahan, kekurangan kita yang harus kita, saya juga tekankan bagaimana kita mampu untuk meningkatkan kemampuan ini. Dan saya sudah buka juga private bahasa Inggris, cuma tempatnya masih disedia. Silakan ikut dan bebas bayar. Karena sangat disayangkan Pak ya, peluangnya ada, kita tidak menguasai bahasa asing begitu. Kalau tadi itu kan Pak yang Bapak jelaskan keunggulan menjadi perawat. Nah, kalau keunggulan dari Akper itu sendiri sebagai tempat kuliah itu apa Pak? Mulai dari fasilitasnya, beasiswanya, tadi peluang kerja juga sudah dibahas juga sedikit. Kalau dilihat dari kelembagaan, saya melihat dan saya merasakan letak kampus keperawatan ini menurut saya adalah kampus yang paling strategis untuk kabupaten kita. Berada di perbukitan, ya, suasananya nyaman, sejuk, tenang, betul-betul kampus untuk menimba ilmu pengetahuan. Kampus yang juga areanya luas, semuanya lebih dari 2 hektar, ya, kurang lebih 3 hektar semua. Kemudian tenaga pengajarnya yang saya bilang tadi semuanya linear, ya, linear dari keperawatan semua. Tidak ada yang lain, S2-nya juga keperawatan. Jadi saya pikir cukup representatif, ya. Kemudian kampus letaknya, saya melihat bahwa lembaga pendidikan ini di mana-mana yang saya lihat selalu mencari tempat yang tenang, sejuk. Jadi tidak berada di tengah
Kebisingan. Kebisingan. Kalau ini di Kebisingan biasanya mall itu. Nah, kalau kampus di luar, saya lihat di mana-mana ya, seluruh Indonesia saya lihat, bahkan di luar negeri, kampus menjadi tempat yang sejuk, yang nyaman, yang tidak bising. Ini Akper salah satu, ya, tempat yang tidak bising di situ. Berarti ini bukan suatu kebetulan, berarti Pak ya, berarti memang sudah dipikirkan ya, begitu. Dan dia sudah cukup berpengalaman banyak, ya, sudah sekian puluh tahun dia mengabdi. Jadi saya pikir bukan melaksanakan pendidikan ini masih coba-coba. Ini sudah menunjukkan kemampuan, keberhasilannya. Oke. Kalau untuk fasilitasnya sendiri seperti apa Pak? Mungkin untuk ruang prakteknya atau yang lain? Ya, ada praktek seperti dia ada laboratoriumnya. Kalau masuk ke situ, mungkin satu ketika boleh saya ajak ke situ. Dia ada tempat praktek, ada juga untuk persalinan, ada laboratorium lengkap gitu ya. Pokoknya sudah sering ditinjau ke situ. Kita punya yang namanya alat-alat pantomi, apa namanya boneka-boneka itu juga lengkap di situ. Jadi saya pikir untuk praktek kebidanan, praktek perawatan lengkap di situ. Kalau untuk beasiswanya Pak, apa saja beasiswa yang ditawarkan Akper itu sendiri Pak? Ya, beasiswa tentunya ini juga berasal dari yayasan. Kemarin ada beasiswa untuk anak-anak yang memang cerdas begitu ya, yang memang berprestasi, kita bantu begitu ya. Kemudian dia dapat juga dana semacam beasiswa dari pemerintah itu. Dapat walaupun juga tidak besar, tapi ada yang mendukung juga. Ya memang kita dalam kondisi seperti ini, ya tentunya masyarakat mengharapkan adanya bantuan-bantuan di bidang keuangan, ada beasiswa, ya kita juga melihat kemampuan kita selalu ada beasiswa juga dari pemerintahan. Oke. Mungkin kita akan sedikit mengalihkan atau mungkin menghapus stigma-stigma dari luaran sana bahwasanya sekarang ini banyak anak-anak mungkin yang SMA berpikir begini Pak, mau kuliah di Akademi Keperawatan sekarang perawat di Bungo ini sudah banyak. Nah, padahal kita tahu bahwasannya peluang kerja di bidang keperawatan ini tidak ada henti-hentinya Pak ya. Baik dari instansi pemerintahan, rumah sakit, bahkan ada CPNS juga. Sejauh ini peluang kerja di bidang keperawatan itu yang Bapak lihat seperti apa Pak? Ya, peluangnya menurut saya cukup besar ya. Pak ya. Jadi tidak saja di pemerintah, kalau pemerintah jelas ya, di puskesmas, di rumah sakit, tapi di luar pun dan perusahaan pun ada membutuhkan. Dan terus terang saja permintaan luar negeri juga banyak. Cuma yang saya bilang tadi, kemampuan kita dalam komunikasi berbahasa asing ini yang kita masih lemah. Ini yang mau kita dorong ya. Ini terus terang yang saya sampaikan tadi, perawat ini sebetulnya sangat penting dan perlu, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga untuk masyarakat. Insya Allah ini zaman pandemi ini juga lihat banyak orang membutuhkan perawat juga di mana-mana perawat ya. Ya memang di sisi lain ada juga kesan bahwa tantangan perawat besar dalam pandemi ini ya yaitu dari sisi mana kita melihat ya. Nah, dokter juga sekarang tantangan ya, semuanya kita menghadapi tantangan gitu. Mungkin nanti siapa tahu ada dari calon-calon mahasiswa di luar sana yang ingin menjadi perawat. Mungkin nanti dari Yayasan Setistio sendiri mau mempelopori mereka peluang kerja ke luar negeri begitu Pak ya, asal mereka mau ada kemauan untuk belajar bahasa asing. Antara lain bahasa asing. Oke. Tadi kita membahas mengenai Akademi Keperawatan. Sekarang kita bergeser lagi membahas mengenai bagaimana dengan STIA Setistio. Apa keunggulan dari kampus ini? Juga kalau STIA ini kalau kita lihat dari infrastruktur dulu fisik, memang dia menurut saya yang terlengkap di daerah kita. Barangkali kalau untuk kabupaten kita jelas ya, mungkin dibanding dengan beberapa daerah di luar kita, ya masih terlengkap. Kita punya unit-unit perkuliahan, ada juga unit untuk rektorat, ada unit pasca sarjana, unit segala lengkap ya. Kita ada 6 unit kampus yang bertingkat.
berlantai 2, ada yang berlantai 3. Jadi saya pikir cukup kampus kita, dan letaknya pun juga strategis di tempat yang tidak bising. Jadi saya pikir kemudian dosennya juga cukup. Ya, kita punya dosen sudah kita evaluasi, ini sangat cukup ya, dan juga dengan pendidikannya juga yang sebagian besar adalah linear ya. Nah, ini apa namanya, akreditasinya juga kalau kita ukur dia juga B. Jadi kita alhamdulillah B. Memang kalau kita berbicara mengenai STA Setio ini ya pemirsa, memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Kabupaten Bungo begitu. Karena memang terbukti tidak sedikit lulusan yang sudah bekerja di berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta juga. Nah, saat ini Pak, ada berapa program studi di kampus ini Pak? Sekarang program studi yang ada itu adalah program studi administrasi negara, ya. Kemudian program studi administrasi bisnis, dan D3 untuk administrasi keuangan, akuntansi ya, D3. Sekarang kita menatap ke depan. Jadi yayasan melihat bahwa kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih besar, ya, yang lebih produktif dan sesuai dengan tuntutan. Maka yayasan sudah atau sedang memproses ini untuk penggabungan sekolah tinggi ilmu administrasi ini Setia dengan akademi keperawatan akan menjadi institut. Kemudian dengan menambah prodinya, prodi administrasi digital, ya, ditambah kemudian juga ditambah lagi satu prodi administrasi kesehatan. Jadi nanti D3-nya perawat tetap, ditambah lagi diploma satunya, S1-nya adalah administrasi kesehatan. Ini sudah sampai di Jakarta, sudah mendapat rekomendasi dari lembaga layanan dikti perguruan tinggi wilayah 10 Sumatera Barat. Sekarang sedang berada di departemen. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan menjadi institut yang dengan demikian kita ya akan mampu lagi untuk meningkatkan daya saing dengan manajemen yang lebih efektif dan efisien. Tidak ada jalan kalau kita mau maju, kita harus berani merubah. Karena perubahan itu ada satu keniscayaan, tapi untuk kita berpikir jauh ke depan. Mungkin dengan adanya penambahan prodi baru juga dan merubah jadi institut, ini akan menjadi kampus yang paling dilirik ya Pak ya. Begitu. Jadi kita berbicara mengenai fasilitas nih pemirsa, kampus STIA ini kan sudah begitu lengkap. Yang paling menonjol itu sudah ada musola, perpustakaan, dan yang terbaru ini mempunyai gedung pasca sarjana. Nah Pak, saya juga sempat bertanya-tanya, apakah mungkin di kampus ini akan ada program pasca sarjananya Pak? Ya, kita sebetulnya kemarin mencoba untuk mengusulkan pasca sarjana, gitu ya. Cuman dalam proses, ya, ternyata kita pilihannya apakah kita pasca sarjana atau menggabungkan dua lembaga ini untuk yang lebih besar. Nah, untuk sementara kita ambil penggabungan. Begitu penggabungan nanti insya Allah disetujui, kita maju lagi untuk pasca sarjana. Jadi ada magister S2-nya di institut nanti, di Institut Administrasi dan Kesehatan namanya. Karena memang berita mengenai program pasca sarjana di STIA ini memang sudah sering saya dengar dan sempat heboh di beberapa kalangan PNS juga mungkin yang sangat menanti-nantikan juga begitu Pak. Kita doakan saja semoga untuk penggabungan ini cepat direalisasikan juga sehingga nanti bisa kembali mengajukan program pasca sarjana begitu Pak ya. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog kita ini tentang tantangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan kesiapan pihak yayasan menghadapi ini seperti apa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami, masih berdialog mengenai perkuliahan di masa pandemi COVID-19 bersama Ketua Yayasan Seti Setio. Kita sekarang menghadapi revolusi industri 4.0 dan kita akan menanyakan langsung kepada Bapak Musni bagaimana komitmen dari Yayasan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bungo ini, Pak. Oke, jadi revolusi industri ya, 4.0 ini satu tantangan barangkali buat kita semua, khususnya buat lembaga pendidikan di dalam naungan yayasan. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, ini tantangan harus kita jawab. Ya. Kita tidak bisa keluar lagi dari tantangan revolusi industri 4.0 ini. Tidak bisa. Oleh karena itu kita pelan-pelan, kita sudah mulai kita masuk, semuanya kita sudah mendekatkan diri kita kepada teknologi, ya, kepada digital, ya, kita sudah masuk ke situ. Ya, bagaimanapun dunianya sudah begitu. Nah, maka sekarang kita sedang upayakan juga pendidikan dosen-dosennya yang menguasai juga teknologi. Jadi kita mulai dari mana sekarang? Tidak bisa kita mulai hanya dari sumber daya manusianya, atau dari bahan bakunya, atau dari siswa mahasiswa, juga dari tenaga pendidiknya harus kita mulai. Sekarang sudah mulai sistem, contoh kita sekarang kalau mau lihat bagaimana berapa jumlah penerimaan mahasiswa sekarang, kita sudah bisa ambil dari sini. Kita sudah mulai, kita melalui digitalisasi. Ya. Jadi memang bagi kita mungkin masih sangat terasa, ya. Tapi untuk daerah yang di luar sana, terutama daerah Jawa, barangkali sudah biasa. Nah, kita harus masuk ke situ. Kita sudah atau sedang berjalan sekarang untuk mengikuti teknologi yang serba canggih ini. Bahkan juga dengan belajar online itu kan sudah termasuk teknologi itu. Yang penting sekarang kita harus meningkatkan pengetahuan kita di bidang teknologi. Tidak ada jalan lagi. Maka saya mengharapkan semua siswa, mahasiswa, dan dosen harus belajar bersama-sama, ya, karena belum tentu tenaga pendidik itu menguasai teknologi. Ya. Maka sekarang kita mulai. Semuanya sudah menggunakan teknologi sekarang. Nggak ada lagi main. Bahkan ada informasi yang pernah saya tangkap itu, mungkin 5 tahun ke depan tenaga kerjanya akan berkurang, mungkin lebih dari 50%. Tenaga manusia sudah menggunakan alat semua. Jadi ini tantangan buat kita. Nah, jadi mau tidak mau kita sudah melangkah ke situ dan kita sudah mempersiapkan juga tenaga untuk bisa melaksanakan teknologi industri yang sudah berkembang saat ini, terutama mengenai digitalisasi ini. Digitalisasi. Maka sekarang pegawai kita juga di sini, kita sudah mengambil 2 tenaga yang termasuk menguasai teknologi, ya, komputerisasi. Kita sudah ada, dulu kan tidak ada, juga di sekolah. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan itu. Ya, kita membayar dulu, bayar uang SPP kan harus datang ke kampus. Sekarang kan tidak, sudah bisa melalui HP saja sudah bisa bayar. Kita sudah berjalan dan akan terus berjalan. Ya, suka tidak suka itu harus kita lalui. Iya, benar sekali. Karena memang ke depan tantangannya akan sangat kompleks begitu, Pak, ya, terlebih perkembangan teknologi, digitalisasi. Ada tidak mungkin kemungkinan nanti ke depannya, Pak, untuk di Akper ataupun di STIA Seti Setio sendiri nanti absen mahasiswanya udah digital nih, Pak? Iya, bukan ada, memang harus ke sana. Pak, ya? Kita harus begitu nanti. Jadi semuanya kita menggunakan teknologi. Makanya sebelum sampai ke situ, ya manusianya sudah harus mulai berpikir teknologi. Tidak lagi berpikir serba konvensional. Perlu daftar hadir. Sekarang sudah main ini aja, semua orang kalau daftar hadir pun sudah fingerprint. Jadi nggak ada lagi yang mau tidak mau. Dan kita memang arahnya ke sana. Kalau sekarang belum nampak jelas, memang kita masih dihadapkan dengan tantangan
sebagai akibat pandemi ini semua kita terbatas, bergerak terbatas, kemudian juga dilihat dari kemampuan finance kita juga masih terbatas, tapi kita tetap harus ke sana. Tidak boleh kita seakan-akan dunia ini begini saja, tidak bisa. Kita harus rubah mindset kita untuk mengikuti perkembangan sekarang. Nggak perlu lagi orang belanja juga sekarang, nggak perlu datang ke apa namanya, ke tokonya, ke mallnya, bisa belanja dari rumah. Semua bayar semua sekarang, uang sekolah sudah nggak perlu lagi datang ke kampus. Jadi sudah menekan biaya. Tapi kita harus siap. Ya. Kalau mahasiswanya siap, sekolahnya juga harus siap. Yayasannya harus siap. Itu begitu. Oke, terakhir Pak ya, untuk penutup juga dialog kita pada kesempatan ini, apa harapan Bapak sebagai ketua Yayasan Setio ini, baik kepada yayasan ini sendiri, lulusan sarjananya? Saya, obsesi saya bahwa Yayasan Setio, tentunya lembaga-lembaga yang berada di naungan yayasan ini, bagaimana kita harus punya kontribusi dalam membangun bangsa ini. Sekurang-kurangnya kita punya kontribusi dalam membangun daerah. Maka alumni-alumni yang dihasilkan ini, ya, saya sudah sampaikan, ya, harus punya kontribusi terhadap pembangunan daerah ini. Tidak bisa lepas. Kita tidak bisa seperti menara gading yang enak asik sendiri, sedangkan kondisi masyarakat, kondisi kita sekarang masih perlu dorongan-dorongan, ya, terutama bagi tenaga-tenaga yang punya kemampuan. Di sinilah kita harus berpartisipasi. Jangan kita berpikir hanya untuk saya, tapi apa yang bisa kita buat untuk sekurang-kurang untuk daerah ini. Begitu Pak ya. Kalau untuk kedepannya Pak, untuk dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Bungo ini seperti apa Pak? Ya, saya memang melihat pendidikan di kabupaten kita ini, ya, ke depan mungkin kita harus mengarah juga kepada pendidikan yang siap pakai. Kita daerah kita, potensi daerah kita ini adalah potensi di bidang agraris, di bidang pertanian, khususnya perkebunan, ya. Kita punya perkebunan sawit, karet, dan juga yang sifatnya adalah dari agro pertanian. Oleh karena itu, pendidikan kita juga harus bagaimana meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi dalam meningkatkan produktivitas. Di sekolah itu yang perlu. Kita masih perlu betul sekolah-sekolah semacam apa namanya itu, ya, sekolah kejuruan, terutama yang mengarah kepada pembangunan kita. Karena kita potensi kita di bidang pertanian, tentunya itu nggak bisa kita lupakan. Ini merubah mindset kita dari subsektor perkebunan kepada teknologi yang maju. Saya pikir ini bisa, cuma makan waktu lama. Beda mungkin daerah-daerah yang sudah maju. Jadi kita tetap bagaimana kita menggali potensi kita. Begitu. Kalau kita tamat sekolah, katakanlah menguasai bidang apa, ya, minimal kita bisa sekarang bagaimana kita bisa mengolah hasil kita, ya. Pertanian kita bisa beternak lele umpamanya, lele kita olah, kemudian bisa kita ekspor atau bisa kita gunakan untuk apa, kita bisa bawa keluar. Ini kan harus kita berpikir sekarang adalah berpikir juga bisnis, berpikir mandiri. Jangan pernah berpikir lagi alumni, saya sampaikan, untuk menjadi pegawai. Tidak bisa. Kita harus menjadi orang yang mandiri, kita harus menjadi seorang entrepreneur. Ya, minimal kita bisa menolong diri kita, syukur bisa menolong orang lain. Tapi bangkit dari potensi kita dulu. Jangan bangkit dari potensi orang jauh di sana, ya. Sedangkan kita tidak mampu ke sana, mari kita bangkit menggali potensi kita, terutama di bidang agro ini. Oke, baik. Ya, itulah tadi pemirsa dialog kita pada kesempatan ini, dan semoga Pak ya, dengan adanya dialog kita pada kesempatan ini bisa menjadi alasan tambahan kenapa di luar sana mungkin calon mahasiswa-mahasiswinya harus kuliah di Akper atau mungkin di STIA, karena memang peluangnya sangat besar sekali pemirsa, baik di instansi pemerintahan, rumah sakit maupun CPNS. Bahkan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, ada juga peluang kerja di luar negeri, asal kita juga mempunyai kompeten tersendiri menguasai bahasa asing. Baik pemirsa, saya rasa cukup dialog kita pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Musni Jalil Sama-sama atas kesempatannya dan ilmunya juga.
Semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya Desprianti dan Bapak Ketua Yayasan Setistio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunga TV selalu di hati.